Pemirsa, penundaan penetapan daftar pemilih tetap oleh Komisi Pemilihan Umum yang semestinya dilakukan pada tanggal 13 September 2013 seperti menjadi sinyalemen negatif atas pelaksanaan pemilu 2014 mendatang. Delegitimasi hasil pemilu 2014 membayangi hajat demokrasi 5 tahunan itu. Ya, pemirsa, mengapa penyusunan DPT menjadi kendala? Benarkah keruwetan DPT dalam 10 tahun terakhir sengaja dipelihara karena akan menguntungkan kelompok tertentu? Kita akan mendiskusikannya bersama Ferry Kurnia Rizkiansyah, Komisioner KPU. Sementara itu kami juga masih menunggu kehadiran Arief Wibowo, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI untuk bergabung bersama kami. Pak Arief, Pak Ferry, terima kasih bersama kami. Pak Arief mudah-mudahan bisa bergabung bersama kita. Ini pertanyaan yang terakhir nih, jangan-jangan ada sesuatu yang sengaja memelihara kondisi seperti ini. Komentar Anda? Wah, itu jauh ya. KPU tidak berpolitik ya? Kita tidak masuk pada wilayah sana. Jadi kita jalankan sesuai dengan agenda tahapan kita. Jadi itu yang memang kita lakukan. Jadi tidak ada desain-desain apapun lah. Dan yang pasti adalah bahwa data kita, saya mungkin merasa ya dari tahun 2003 saya menjadi penyelenggara pemilu, ini adalah proses rekaman data yang bisa dilakukan dengan baik. Maksudnya di pemilu Orde Baru. Dari mulai proses? Iya, pemilu Orde Baru atau pemilu reformasi kemarin sampai 2009 kemarin, itu belum pernah ada perekaman data terpusat. Dan semua orang bisa mengakses ke pusat melalui online kami. Tapi yang ada kan di lapangan. Jadi orang kan bisa menerka-nerka, mungkin dalam konteks manipulatif kan seperti itu. Artinya sekarang ini manipulasi data tidak semudah dulu. Bukan soal tidak ada adanya manipulasi, tidak, tapi semua sekarang sudah direkam. Dan direkam terpusat ya datanya. Dan orang sekarang bisa mengakses. Jadi orang bisa merekam, bisa mengakses, bisa melihat, bisa meneliti data-data tersebut. Artinya kontrol kalau publik misalnya ada manipulasi bisa terlihat dong. Nah, justru itu karena kontrol publik lebih terbuka dan punya akses langsung itu kan, makanya KPU sekarang lagi obok-obokan. Apa masalah utama sebenarnya Pak Ferry ketika data ini sampai sekarang harus mengalami kemunduran 30 hari ke depan, sehingga apa yang harus diyakinkan lagi oleh KPU agar tidak terjadi kesalahan kah, atau memang proses mekanisme rekap ini masih memerlukan waktu? Ya, sebenarnya timetable kami dalam tahapan kan sudah sangat jelas bahwa tanggal 13 September itu penetapan. Dan kami sebenarnya sudah mengeluarkan surat edaran ke teman-teman di kabupaten kota nomor 619 bahwa misalnya ketika nanti setelah ditetapkan tanggal 13 itu masih ada, maka dilakukan pembersihan sampai dengan tanggal 11 Oktober. Kita ada seperti itu. Jadi memang space-nya sudah ada. Kenapa? Karena tanggal 27 Oktober 2013 itu rekapitulasi secara nasional dan itu tidak akan diganggu-gugat. Itu tidak mundur ya? Tidak Itu mundur, ya? karena yang dikelola kan di sini sekarang adalah penetapan di tingkat kabupaten kota. Nah, tingkat kabupaten kota, daftar pemilih setelah ditetapkan bisa berubah atas temuan dari Bawaslu. Itu di pasal 49, pasal 50 jelas seperti itu. Jadi kami sudah mengeluarkan itu, tapi dengan adanya rapat dengar pendapat, ada informasi dari Kementerian Dalam Negeri, kita akan coba sandingkan. Mudah-mudahan saja data itu betul-betul fix, akurat, walaupun tidak mendekati sempurna seperti itu. Artinya waktu yang dialokasikan untuk mengatasi apabila ada persoalan itu masih dalam timetable. Masih dalam timetable. Nah, Pak Ferry, kalau kita mengukur secara nasional, sebenarnya di beberapa kabupaten kota sih yang masih menemui persoalan atau kendala dalam pengurusan data. Ada beberapa provinsi yang memang sampai saat ini belum optimal melakukan proses pemutakhirannya. Itu kenapa itu? Karena faktor pertama karena faktor teknis teknis di lapangan. Mungkin karena sisi infrastrukturnya juga tidak menunjang. Yang kedua faktor SDM-nya juga. Yang ketiga juga ada data yang memang disajikan tidak melalui mekanisme sistem informasi data pemilih. Teman-teman banyak yang melakukan pemilu kada di daerah seperti itu. Itu juga menjadi kendala kami. Nah, tapi semua itu kan sudah terekam semua. Dilakukan di tingkat lapangan. Nah, kita juga sedang mengumpulkan hal ini. Tapi ketika misalnya ada rekomendasi untuk pembersihan, perbaikan dan sebagainya, kita perbaikan lagi. Kita buat surat lagi 644 untuk kabupaten kota melakukan proses perbaikan dan pembersihan data. Perbaikan ini harus dimulai dari awal semua data atau pada bagian-bagian tertentu? Oh, tidak, bagian-bagian tertentu. Karena gini, kan input data sudah ada masuk ke sistem informasi data pemilih. Dan di situ sudah ada rekaman, misalnya per kecamatan. Oh, kecamatan ini kurang ini. Misalnya NIK-nya tidak ada. Di kecamatan ini misalnya tanggal lahirnya tidak tercantum. Di kecamatan ini misalnya laki-laki perempuannya tidak terdeteksi misalnya seperti itu. Nah, itu yang didetek yang nanti akan ditindaklanjuti oleh teman-teman. Artinya dengan sistem yang dimiliki KPU tidak mungkin ada double data untuk orang yang sama. Yang double data kita ketahuan. Jadi ketahuan. Misalnya saya atau misalnya siapa gitu dengan kan. Nama yang sama, dengan nama masuk yang dua sama, kali nggak mungkin ya? Dua kali.
Itu nggak mungkin. Kalau toh memang masuk nanti ada alertnya, ada semacam informasinya bahwa Anda misalnya terdaftar di A, terdaftar di B. Pak Ferry, ini pertanyaan teknis tapi menggelitik saya. Kalau misalnya nama Anda Ferry Kurnia Rizkiansyah itu diketik sesuai dengan ejaan yang asli, kemudian masuk 2 kali nggak mungkin kan? Tapi ketika misalnya ada kesalahan administratif oleh petugas di lapangan memasukkan dengan Ferry pakai I, bukan Y, tapi nama belakangnya sama, memungkinkan tidak data itu di-enter? Memungkinkan. Jadi nanti akan keluar semua nama varian yang memang yang memang mirip. Memang mirip. Seperti itu. Jadi di situ ada peluang untuk filter kedua ketika petugas memasukkan nama, dia cek lagi. Secara teknis kita ada namanya K1, K2, K3. K1 misalnya karena nik berbeda atau karena nik sama. K2 misalnya karena variabel lain, misalnya tanggal lahir sama dan lain sebagainya. K3 juga seperti itu. Nah, secara teknis tersebut itu sudah bisa disisir oleh kita. Sehingga kalau misalnya nanti masyarakat melihat di satu TPS di data KPU Go ID misalnya ada data misalnya nomor sekian, itu kita klik itu akan muncul data gandanya di mana. Pak Ferry, kita tadinya bersepakat untuk bergabung dengan wakil rakyat kita, tapi ternyata kita punya wakil yang lain yang sekarang lebih banyak mengkritisi persoalan tugas-tugas Anda. Bersama saya di ujung telepon Bang Ray Rangkuti. Bang Ray, apa kabar? Baik. Ya, terima kasih Bang Ray dari Lingkar Madani Indonesia. Bagaimana Anda mengkritisi soal mundurnya penetapan DPT ini, Bang Ray? Ya, itu kan efek saja ya. Efek dari memang kelihatan ya dari awal KPU dengan Depdagri ini tidak bekerja sama ya. Padahal kan sebenarnya perintah undang-undangnya mereka harus bekerja sama sejak dimulai dari DAK 2 begitu. Tapi kan kemarin ketahuan ya bahwa mereka ternyata bekerja sendiri-sendiri. DAK 2 dikerjakan oleh Departemen Dalam Negeri sendiri, hasilnya kemudian diserahkan kepada KPU, dan KPU mengerjakan DP4 juga sendiri, gitu ya, sampai sekarang ya jadinya begini gitu. Nah ini kan sejak dari awal mereka tidak mau bekerja sama, gitu. Itu pertama. Nah yang kedua sebetulnya persoalan seriusnya ini menurut saya ada di dua ya. Pertama, ini kan data mestinya data yang paling ngecek ya. Data KPU itu dicek oleh Depdagri, sebaliknya data program IKTP-nya KPU Depdagri itu dicek dari DP4 atau DPCS atau DPT yang akan dikeluarkan oleh KPU begitu. Nah, saya sebetulnya dari awal meminta kepada DPR bukan persoalan ini ditunda atau tidak ditunda gitu. Itu sudah haruslah ditunda kalau. Tapi Bang Ray kan masih dalam koridor timetable yang memang sudah disusun oleh KPU sendiri. Kenapa? Memang sebenarnya masih dalam koridor waktu yang memang sudah dialokasikan oleh KPU. Itu waktu ini hal lain lah. Kan kalau penting pemilunya kita undur juga nggak masalah kalau DPT-nya nggak becus. Kan kira-kira gitu ya. Tapi maksud saya yang saya mau katakan ini data yang saling cross-check ya. Jadi data Depdagri itu di cross-check oleh KPU, sebaliknya data KPU itu mestinya bisa di cross-check melalui data Depdagri yang terus diupdate. Nah pertanyaan saya, kalau datanya sampai sekarang ada 63 sekian juta orang tidak punya NIK misalnya melalui data KPU ya, tetapi pengakuan Depdagri ada puluhan juta orang yang ada di DP4 itu, tapi tiba-tiba tidak masuk di dalam catatan KPU. Nah pertanyaannya di antara mereka ini yang nggak benar ini siapa? Kira-kira gitu. Itu yang menurut saya kok DPR nggak ngejar gitu. Bang Ray. IKTP-nya yang nggak benar sehingga gitu ya, NIK 63 juta itu tidak ada, atau sebaliknya pengakuan Depdagri KPU-nya yang nggak benar karena yang semestinya sudah tercatat di dalam program IKTP malah nggak masuk di dalam database-nya KPU. Gitu. Baik, Bang Ray, itu nanti pertanyaan yang akan dijawab langsung oleh Pak Ferry Kurnia, Komisioner KPU yang sekarang bersama saya di studio. Tapi kita lanjutkan di segmen berikutnya, Bang Ray ya. Tetap bersama kami. Terima kasih masih bergabung bersama kami. Saya tengah berdiskusi tentang penetapan DPT bersama Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiansyah, dan di ujung telepon bersama kami Bang Ray Rangkuti dari Lingkar Madani. Bang Ray. Yo. Bang Ray masih bersama kami? Ya, halo. Ya, kita lanjutkan diskusi kita dan pertanyaan atau hal-hal yang tadi Anda kritisi langsung dijawab oleh Pak Ferry. Komentar Anda, Pak Ferry. Ya, saya pikir ini pertanyaan yang sangat penting ya. Jadi kalau toh memang harus menyandingkan data gitu, data mana yang benar ini kan seperti itu.
data kami diserahkan kepada Kemendagri, Kemendagri melakukan proses penyandingan data, dan kami juga secara internal juga melakukan proses penyandingan data sendiri seperti itu. Dari hasil tersebut ada 131 juta data itu yang sesuai. Ini sudah dilakukan. Sudah dilakukan. Dari hasilnya ada dari berapa? 131 juta data. 131 juta data. Nah, ada sekitar 49 juta data lagi. Ini sedang ongoing proses kayak gitu kan. Jadi sebenarnya kalau yang 63 juta tadi kata Bang Ray itu di mana? Saya tidak tahu di mana itunya. Yang Anda temukan adalah masih 43 sekian juta kan? Iya. Yang masih proses. Iya. Oke. Ini data rekap kan ya? Iya, iya. Data rekap, dan kita harus juga memahami bahwa data faktual itu di lapangan memang betul-betul ada. Nah, data yang ini yang kita sedang melakukan upaya-upaya proses perbaikan, pembersihan. Siapa tahu memang ada data-data, karena di IKTP sendiri ada 9.541 itu yang sudah meninggal, TNI Polri di bawah umur dan lain sebagainya. Kita sudah menemukan ini. Nah, kita upayakan untuk membersihkan itu semua seperti itu. Ini yang kita lakukan di lapangan. Tapi kita juga harus memahami bahwa proses yang sudah dilakukan dengan segala kekurangannya lah. Coklit itu kan sudah dilakukan di lapangan. Dan itu sudah faktual sekali di lapangan dengan kondisi yang ada. Atau jangan-jangan karena perbedaan sistem yang digunakan oleh Kemendagri dengan KPU? Bisa jadi seperti itu. Kan mereka memakai SIAK, kita memakai sistem informasi data pemilih. Bisa nggak hasilnya berbeda walaupun entry data sudah dilakukan secara bersamaan atau disandingkan sangat seperti mungkin, itu? Mas. Sangat mungkin. Iya. Nah, ini faktor-faktor ini apakah memang sudah diperhitungkan oleh KPU akan terjadi, misalnya apakah technical error atau human error, sehingga ada pengecualian untuk data-data yang mungkin error akibat sistem? Kalau misalnya sempurna sama sekali mungkin tidak mungkin. Tapi kan kalau mendekati kan itu kan kita harapkan seperti itu. Jadi nah ini persoalannya adalah data yang memang sedang kita upayakan, sedang kita bersihkan dan lain sebagainya. Ini yang tentunya menjadi catatan. Pak Ferry, ini pertanyaan politis ke Bang Ray. Bang Ray, Ya. jangan-jangan memang ada sengaja yang memanfaatkan situasi, katakanlah istilah saya penggelembungan data, sehingga nanti ada pihak-pihak yang merasa diuntungkan dari situasi seperti ini. Komentar Anda? Ini sangat mungkin kan, misalnya kan sejak Kalau itu mungkin siapa kira-kira yang sangat berkepentingan untuk memanfaatkan situasi ini? ya itu nanti yang harus kita cek kan. Makanya menurut saya persoalannya jangan soal menunda ini boleh apa tidak gitu, tapi harus kembali ke awal gitu. Yaitu mencoba melihat secara istilah kronologis proses ini gitu, sehingga dari situ kan ketahuan sebetulnya siapa yang mau memainkan apa kan, kira-kira gitu. Memang lihat DAK itu kan ada sekitar 260 juta yang disebut oleh Kemendagri. Nah, mereka memprediksikan dari awal ada sekitar 190 juta pemilih kita gitu. Nah, dari 190 juta itu persis seperti yang dibilang oleh Bung Ferry tadi, 130-an itu sudah punya nik tunggal itu ya, dan sudah direkam dalam bentuk IKTP. Jadi kalau disebut oleh tadi Bung Ferry, mereka menemukan 130 juta yang pas. Oh iya, karena memang yang itu kan sudah IKTP itu sifatnya udah nik tunggal tuh gitu. Nah sekarang ternyata dari asumsi 160 juta pemilih yang disebutkan oleh Kemendagri itu, KPU mengatakan nggak sampai segitu, hanya sekitar 180 juta. Iya, tapi masih ada 40 sekian juta yang masih dalam proses ini. Iya. Pak Ferry, Anda bisa langsung diskusi kalau mau. Kita jelaskan dulu kronologinya kan. Iya. Supaya nanti akan ketahuan jawaban dari pertanyaan Anda itu akan ketahuan nanti dari kronologi ini gitu loh. Oke. Nah, jadi KPU mengatakan ada 180 juta. Kan artinya ada 10 juta yang nggak kepake tuh. Kita masih bisa memahami mungkin ini bagian dari proses verifikasi untuk masuk ke DAK gitu, ke DP4 itu. Nah di DP4 itu ternyata lagi-lagi ini menurut pengakuan Kemendagri mereka udah berbeda juga gitu. Bedanya di mana gitu. Jadi kan ada 130 juta tadi kata Bung Ferry yang sudah diverifikasi itu sesuai gitu. Tapi pengakuan Bung Ferry ini justru dibantah oleh Kemendagri gitu loh. Kemendagri mengatakan dari 130 juta itu ada sekitar 20 jutaan yang menurut mereka udah nggak masuk di dalam DP4-nya KPU. Atau mungkin Pak Ferry nggak anggap penting lah data dari KPU itu, nggak penting, yang penting data KPU sendiri. Gimana komentar Anda? Silakan kita langsung cross check. Tidak mungkin itu Bung, karena kewajiban KPU adalah menindaklanjuti data dari KPU, dari Kemendagri. Nah ini pertanyaannya, memang jadi pertanyaannya apa input yang masuk ke KPU-nya yang nggak becus, gitu ya? Input ini artinya dari Kemendagri, gitu ya? Atau Bang Ray begini, ini jangan-jangan kalau masing-masing sama-sama ngotot soal validitas data yang paling benar yang mana, kalau Kemendagri mungkin dikesampingkan datanya, ini bisa terkait dengan proyek IKTP.
Itu maksud saya, Bu. Oleh karena itu menurut saya nggak terlalu tertarik soal ini ditunda atau tidak ditunda gitu. Ada persoalan yang lebih penting di situ gitu loh Pak. Di mana sumber data ini salahnya? Apa di program IKTP-nya, kira-kira gitu, di pencatatan sipilnya, apa memang di KPU-nya gitu. Atau sebenarnya proyek IKTP-nya yang nggak bener nih? Nah itu dia. Nanti kita konfirmasi ke Mendagri ya. Tapi saya minta komentar Pak Ferry dulu soal ini, silakan. Ya, yang pasti adalah tadi Mas Ray sudah kemukakan ya anatominya semuanya. Dan kita juga kemarin sudah bertemu dengan Kemendagri, dengan DPR kan seperti itu. Kita coba ingin ada niatan lah untuk memperbaiki. Walaupun juga pertanyaan Bang Ray tadi kan juga sangat menggelitik sekali kan ya, mana yang benar dan tidak kan gitu. Kita tidak ingin memposisikan bahwa KPU yang benar, dan kita. Tapi yang pasti adalah bahwa data yang kita sudah kelola mulai dari DP4 dicoklit di lapangan menjadi DPS, DPS-HP dan sekarang menuju ke DPT, ini sudah ongoing proses. Jadi sudah menunjukkan satu mekanisme. Terlepas memang dari kekurangan-kekurangan yang dilakukan oleh teman-teman Pantarlih, oleh teman-teman yang menginput data dan lain sebagainya. Ya kita sedang sisir. Tapi memang sepanjang itu tidak komprehensif kita memandangnya dan kita tidak ada partisipasi publik, saya pikir data ini juga tidak akan optimal kayak gitu kan. Jadi kita juga butuh peran serta dari semua pihak, dari teman-teman partai, dari termasuk masukan dari Bang Ray tadi, ini menarik sekali. Dari Bang Ray yang sangat menarik dan lain sebagainya. Ini yang tentunya menjadi catatan kami. Oke, kita break dulu Bapak-bapak sekalian, kita lanjutkan di segmen berikutnya. Tetap bersama kami. Ya pemirsa, Anda masih bersama kami dan kita masih berdiskusi dengan Pak Ferry dan juga di ujung telepon Bang Ray Rangkuti. Bang Ray? Ya. Ya Bang Ray, ini ada pertanyaan dari berbagai elemen masyarakat juga. Ini kalau DPT masih simpang siur, Kementerian Dalam Negeri ngotot dengan datanya, KPU juga masih proses ongoing melakukan upaya maksimal verifikasi data. Apakah bisa mengancam legitimasi pemilu 2014 mendatang kalau data kita atau DPT ini belum final, belum beres? Jadi ini secara legal hanya data KPU yang kita pakai untuk pemilu 2014 ya. Oke, ini bicara pemilu ya, hanya data KPU. Bicara pemilu. Jadi Kemendagri nggak boleh ngotot-ngototan dong? Dia boleh aja ngotot, makanya kan di sini yang harus diverifikasi kan. Tetapi jelas data Depdagri, pernyataan Depdagri nggak bisa dijadikan sebagai patokan untuk menetapkan DPT. Sebab secara hukum, secara konstitusi begitu, yang berhak menetapkan DPT itu hanyalah KPU. Dari KPU lah yang bisa mengatakan bahwa jumlah sekian gitu. Nah soal benar apa tidak, nah inilah yang memang harus dikejar gitu loh. Dikejar oleh kita semua, bukan hanya Depdagri. Nah pusat dari ini adalah tentu di DPR gitu. Di DPR ini menurut saya menjadi fasilitator antara kesimpangsiuran data ini. Tetapi secara legal hanya data KPU yang bisa dipakai untuk menetapkan batas pemilu. Di luar itu tidak ada gitu. Sebagaimana secara legal hanya data dari Depdagri lah yang diolah oleh KPU untuk menetapkan DP4. Di luar itu tidak ada. Adapun sumber data lain misalnya seperti daftar pemilih yang terakhir pada pilkada begitu ya, atau daftar pemilih terakhir pada pilpres, itu hanya upaya untuk menyandingkan data yang diberikan data awal atau data primer yang diberikan oleh Depdagri gitu. Baik, Bang Ray. Itu ininya. Saya keluar sedikit saja. Ini kalau misalnya KPU kemudian sama Kementerian Dalam Negeri tidak ada kata sepakat dan akhirnya Kementerian Dalam Negeri harus ngotot. Jangan-jangan ngototnya Kemendagri ini terkait dengan IKTP karena IKTP ini kan proyek yang menghabiskan anggaran uang rakyat sangat besar. 8 triliun, Bung. 8 triliun. Betul. Makanya sejak dari awal saya menyebutkan tadi ya, ini sebetulnya bagus bagi kita karena KPU pada tingkat tertentu seperti memberi koreksi terhadap data Depdagri gitu ya. Pada tingkat tertentu atau sebaliknya data Depdagri sebetulnya melakukan koreksi terhadap data KPU gitu. Mana yang benar di antara mereka? Atau bisa nggak, gitu, Bang Ray, bisa nggak nanti akhirnya ketemu deal-dealan Kementerian Dalam Negeri, ya sudahlah KPU kita pakai yang ini saja, nanti apa yang bisa kita dukung dari KPU? Cuma itu kan tidak menyelesaikan persoalan bangsa kita. Iya. Pertama, karena KPU bukan partai politik ya. Kompromi kan, iya. Baik, Bang Ray, sebelum mengakhiri dialog dengan Anda, saya minta masukan Anda mumpung ada Pak Ferry di sini, apa yang bisa dilakukan dalam waktu 30 hari mendatang? Ya, kalau menurut saya di antara mereka terus terang aja. Jangan ditutup-tutupi gitu. Ini kan sekarang data-data perlahan-lahan mulai ini keluar. Ternyata DAP 2 misalnya nggak dikerjakan bersama, sementara perintah undang-undang kan bersama gitu ya. DP4 menurut pengakuan Depdagri nggak disandingkan dengan yang dimiliki tidak dipakai oleh KPU tapi pakainya dia data yang lain gitu. Nah sekarang kita minta baik KPU maupun Depdagri, ayo belak-belakan saja supaya ketahuan sumber masalahnya di mana gitu ya.
Sehingga dengan begitu ketahuan sumber masalahnya, kita bisa memperbaikinya. Apa proyek IKTP-nya yang nggak benar, kira-kira gitu ya, yang menghabiskan 8 triliun itu, gitu loh kira-kira ya. Ya. Atau, dan akibatnya kemudian KPU kinerjanya menjadi sangat tidak optimal, karena harus ngubek-ngubek lagi data-data yang katakanlah tidak valid ini, kira-kira begitu. Ya. Atau sebaliknya memang kinerja KPU-nya yang tidak memadai untuk mengelola daftar pemilih ini. Iya, yang jelas dikawal terus ya sama publik termasuk Lingkar Madani ya Bang ya? Iya, tentu Baik, saja. Bang Ray Rangkuti, Direktur Lingkar Madani Indonesia, terima kasih bersama kami. Selamat siang, selamat pagi Bung Ferry. Selamat pagi, Pak Rey. Iya, PR Anda banyak sekali nih Pak Ferry Banyak. dan teman-teman. Oke, dalam waktu yang singkat ini sebenarnya kalau timetable sih waktu masih cukup panjang gitu kan. Tapi dengan melihat banyaknya data ini, apa yang bisa dilakukan secara taktis ini? Ya, kita ingin sekarang sudah day to day ya mengerjakan. Jadi selepas kami kemarin melakukan koordinasi dengan Kemendagri dan juga dengan Komisi 2, tentunya yang harus kita lakukan adalah terus menyisir, membenahi data. Jadi data-data mana saja. Kita sudah punya data per kecamatan bahkan per desa. Yang memang misalnya di desa A kurangnya ini, di desa B kurangnya ini dan lain sebagainya. Tinggal kita olah. Sudah ada sekitar hampir 50% data kita yang bersih seperti itu. Jadi tinggal ada beberapa data yang dan sudah ada 401 kabupaten kota yang sudah menetapkan. Finalnya nanti akan menggunakan data dari mana? Apakah tetap mengacu kepada data yang ada di Kementerian Dalam Negeri atau semua dari data yang memang yang kita sudah lakukan dari proses awal, dari DP4 sebagai sumber data, dari DPE, dari Coklit, dari DPS itu yang kita gunakan datanya. Selama itu berlangsung proses membandingkan juga tetap dilakukan bersamaan. Pembandingan tetap dilakukan. Jadi kan kita juga ingin meng-cross check, bisa jadi kita yang benar atau bisa jadi mereka yang benar, kan seperti itu yang kita harus satu persepsikan. Nggak boleh harus merasa ada yang benar sendiri dong ya. Ini teman-teman lembur nih di KPU. Lembur. Jadi ini ada budgetnya nggak nih yang lembur-lembur ini? Iya, kita support lah. Nah, jangan-jangan ini bisa jadi masalah juga Pak Ferry, karena tenaga manusia itu kan butuh dukungan ya kan. Ketika mereka tidak disupport oleh anggaran untuk lembur, bisa juga nanti prestasinya bisa berkurang. Kita harapkan seluruh kabupaten kota yang juga punya operator-operator masing di kabupaten kota itu juga bisa optimal melakukan ini. Dan saya yakin support fasilitasi insya Allah kita akan. Amin. Apa yang Anda butuhkan dukungan dari Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini? Iya, saya pikir Kemendagri tentunya kita sudah proyeksikan untuk bagaimana nanti proses penyandingan datanya betul-betul optimal, itu saja. Oke, Pak Ferry, selamat bertugas. Kita tunggu. Final tanggal berapa ini akan diumumkan? Tanggal 13 Oktober itu penetapan di kabupaten kota dan tanggal 23 Oktober itu adalah rekapitulasi nasional di tingkat pusat. 23 Oktober ya, saya undang lagi ya untuk diskusi ya. Baik, Pak Ferry terima kasih sudah bergabung sama kami. Sampai ketemu lagi. Dan pemirsa, demikianlah dialog kita dalam Jurnal Pagi kali ini. Jangan berjak dulu, kami segera kembali untuk menyampaikan informasi lainnya. Tetap bersama kami di Berita 1.